ما اقدرش اطمن روحي ولا غمض في ليلة قبل ما افكر dakwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kita pada hari yang berbahagia ini, kita akan membahas tentang masalah cinta, yaitu cinta yang bertepuk sebelah tangan. Maka sebelum kita mengenal bagaimana cinta bertepuk sebelah tangan, sepatutnya dulu kita mengenal bagaimana yang dikatakan dengan cinta. Apakah cinta itu yang timbulnya dari mata baru turun ke hati, ataukah dari hati akan naik kepada mata? Maka adakala manusia ini mencintai seseorang itu dengan dua buah hal. Ada sebagian orang yang mencintai seseorang dari mata, dari mulai pandangan matanya baru timbul ke hati. Dan ada sebagian juga manusia yang mencintai seseorang tersebut dari hati baru timbul ke mata. Maka ini yang benar yang mana? Apakah cinta itu timbulnya dari mata baru turun ke hati, ataukah dari hati akan timbul kepada mata? Maka kita akan membahas satu persatu. Hadirin para pencinta dakwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berbicara cinta itu timbulnya dari mata baru turun ke hati. Toh, dikala kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di saat kita mengatakan kalau kita mencintai Allah dan mencintai Rasulullah, sedangkan Rasulullah dan Allah kita tidak pernah melihat mereka. Adakah pernah kita melihat bagaimana Allah? Adakah kita pernah melihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tidak. Tetapi kalau ada orang yang menanyakan kepada kita, apakah kamu cinta kepada Allah? Apakah kamu cinta kepada Rasulullah? Toh kita selalu mengatakan kalau kita adalah cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah. Nah, kalau kita berbicara tadi cinta itu timbulnya dari mata baru turun ke hati. Apakah kita ini orang yang berbohong kepada Allah Subhanahu wa taala dan orang yang berbohong kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kita tidak pernah memandang Rasulullah. Kita tidak pernah memandang pelepuk mata Rasulullah. Kita tidak pernah duduk dengan Rasulullah. Dan kita tidak pernah berada pada zaman lahirnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan pada zaman hidupnya Rasulullah. Namun selalu ada timbul dalam hati kita, dalam pemikiran kita, dalam lubuk sanubari kita kalau kita itu cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka cinta yang sebenarnya adalah cinta yang timbul dari hati baru naik kepada mata. Bagaimana? Dikala kita mencintai Allah, dikala kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tergores dalam hati kita bagaimana sifat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kisahnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan kita mengenal sifat Allah, dengan kita mengenal sifat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka timbul dalam hati kita rasa cinta dan kagum kita terhadap Allah dan terhadap baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di saat itulah timbulnya rasa sayang dan cinta kita terhadap Allah dan terhadap baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka yang kita patut garis bawahi, janganlah engkau mencintai seseorang dikala engkau memandang orang tersebut cantik. Adakala yang kita lihat pada saat ini adalah cantik pada mata kita, namun tidak cantik pada orang lain. Adakala orang lain mengatakan cantik, tapi pada pandangan kita tidak cantik. Kenapa istri kita yang begitu jelek pada pandangan kita, pada pandangan orang lain, namun pada pandangan kita itu cantik? Karena adalah kita mencintai seseorang istri kita itu dikarenakan kita mencintai dari hati, bukan kita mencintai dari mata. Kalau kita mencintai seseorang dari mata, kita akan selalu memandang fisik
dan bagaimana kriterianya kehidupannya. Maka hadirin para pencinta dakwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, berbicara tentang cinta bertepuk sebelah tangan. Kata Imam Asy-Syafi'i dalam kitab Diwan Imam Syafi'i, yaitu dalam syair-syair Imam Syafi'i, mengatakan, "Wa minal baliyati an tuhibba wa la yuhibbuka man tuhibbuh." Di antara petaka yang sangat besar adalah mencintai seseorang sementara orang yang kita cintai itu tidak mencintai kita. Maka hadirin para pencinta dakwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila sekarang kita masih mencintai seseorang yang namun orang yang kita cintai itu tidak pernah cinta kepada kita. Orang yang kita sayang dia tidak sayang kepada kita. Ingat, itu adalah petaka yang sangat besar di dalam kehidupan kita. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita cinta kepada Allah, kita cinta kepada Rasulullah. Kita tahu kalau Allah dan Rasulullah sangat cinta dan rindu terhadap kita. Maka untuk apa kita mencintai manusia yang mana bila manusia itu tidak mencintai kita? Akan sia-sia pada ujungnya dan akan membuat hati kita akan sakit. Maka bagi kaulan muda, cintailah seseorang yang memang dia mencintai dirimu. Dan jangan engkau mencintai seseorang bila dia tidak mencintai dirimu. Karena pada suatu saat dia akan membuat dirimu akan sakit hati. Nah, mungkin hanya inilah yang bisa saya sampaikan. Mungkin menjadi pelajaran bagi pribadi saya sendiri dan menjadi pelajaran bagi kita semua. Saya akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.